Ini sama persis yang dialami oleh Nabi Yesus yang dibunuh dan difitnah oleh oknum penguasa yang jahat pada zamannya, dan merekayasa ceritanya bahwa Yesus dibunuh dan disalib untuk Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan menjawab tentang Al-Quran teknologi. Di mana teman-teman sekalian, dia menghubungkan antara kasus Brigadir Joshua dengan Freddy Sambo pada waktu itu, dengan juga penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Memang benar-benar biadab ya. Kurang ajar gitu teman-teman sekalian ya. Apa hubungannya dihubungkan? Dia mengambil difitnah gitu ya, difitnah Brigadir J. Demikian juga Yesus difitnah sebenarnya. Karena baginya Yesus tidak disalibkan tapi diserupakan. Hoi, Al-Quran teknologi. Anda harus paham bahwa Isamu yang diserupakan di Al-Quran bukanlah Yesusku. Bukanlah Tuhan kami sebagai orang Kristen. Jadi Anda jangan menghubungkan. Ya, salam sadar. Ya, kalau Anda tidak sadar, Anda akan binasa. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa video daripada Al-Quran teknologi ini yang memfitnah tentang kekristenan? Mari kita langsung saja cek berikut ini. Saudara kita dari kalangan Kristen yang tidak sadar kasus Brigadir J yang dibunuh dan difitnah telah terjadi tembak-menembak. Padahal Brigadir J tidak menembak, dan ceritanya direkayasa oleh oknum yang jahat, seolah-olah Brigadir J lah yang salah. Ternyata hal ini sama persis yang dialami oleh Nabi Yesus yang dibunuh dan difitnah oleh oknum penguasa yang jahat pada zamannya, dan merekayasa ceritanya bahwa Yesus dibunuh dan disalib untuk menebus dosa manusia. Padahal Yesus dibunuh dan disalib pada waktu itu oleh Raja Romawi yang kejam untuk menghapus hukum-hukum Taurat yang dibawa Yesus. Hal ini telah disampaikan oleh Rasul palsu Paulus di ayat karangannya sendiri yang ia selipkan di Injil, yaitu di surat Roma ayat 7-6 yang berbunyi, "Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat yang dibawa Yesus." Oke, kawan-kawan, kita lihat dulu ya. Komentar-komentar ya. Ini dulu yang dia kasih disematkan ya oleh Al-Quran teknologi ini. Al-Quran teknologi. Saya ketawa saja teman-teman karena kalian tahu sendiri ya. Baik, ya ini video paling ditakuti pendeta katanya ya. Baik, Saddam Hussein adalah salah satu bukti kejamnya fitnah. Oke. Lagi beruntungnya kita dilahirkan jadi umat Nabi Muhammad SAW. Beruntungnya gitu ya. Padahal yang memanipulasi ini sendiri teman-teman sekalian adalah Al-Quran sendiri ya. Kalau memang Al-Quran sendiri yang diwajibkan kepada Muhammad, ini saya juga bingung gitu ya, bahwa kok dimanipulasi ya di situ tentang penyaliban Tuhan Yesus Kristus ya. Mereka kebanyakan juga ya di Al-Quran itu hampir sama-sama ya dengan Injil Barnabas ya, yang baru ditulis di abad 11 sampai 14 Masehi teman-teman sekalian. Sementara kalau kita lihat Rasul Paulus tadi yang dia fitnah, dia katakan palsu, itu ya sekitar 60 tahun ya setelah kematian Yesus ya. Surah-surah Rasul Paulus juga tidak sampai 1 abad penulisannya ya. Artinya tidak sudah ratusan tahun kematian Yesus baru Rasul Paulus muncul lalu ditulis firman-firman Tuhan ya. Tidak seperti itu. Kalau Nabi Muhammad jelas ya. Oh sorry ya, Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi kalian gitu ya, Nabi Islam gitu. Saya Muhammad bukan Nabi saya lah. Enggak banget saya jadikan dia Nabi gitu. Karena di dalam Alkitab ya udah cukup terang benderang gitu ya. Bahwa tidak ada Nabi dari Arab. Sekali lagi, tidak ada Nabi di luar daripada orang Israel ya. Semua Nabi-Nabi kok dari Bani Israel. Tidak pernah ada dari Arab ya. Jadi hanya Nabi Islam aja ya yang berasal dari sana. Nah teman-teman sekalian, ini juga ya dari yang disampaikan yang komentar-komentar di sini ya. Moga banyak lagi manusia yang dibuka lama mata hatinya. Kemudian ya sama dengan gedung World Trade Center ya.
dihancurkan sendiri kok menuduh orang Islam, kerja orang-orang kafir. Nah, ini dia teman-teman sekalian, Abdul Salam ini. Ya, mereka bangga ya dengan ditipu-tipu konten seperti ini. Kemudian betul sekali, dan Allah ya, ini pasti Islam ya. Allah sudah memperlihatkan semua yang buruk-buruk mesti terkunci rapat di bumi. Subhanallah ya. Waduh, darah Yesus ya. Memang ini orang-orang yang dibinasakan, karena Injil itu menjadi batu sandungan bagi mereka yang akan dibinasakan. Tapi bagi kita, Injil adalah ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Karena Injil satu-satunya yang membawa kita ke dalam kerajaan surga. Ya, Muhammad saja masih didoakan, belum tentu masuk surga gitu loh. Ya, dia suruh pengikutnya untuk doakan dia, dan tidak ada ayatnya. Ya, Al-Quran teknologi ini tidak menjawab itu, bahwa Muhammad itu ada ayatnya dia masuk surga. Bahkan pengikutnya masuk surga gitu ya. Nabinya saja kan tidak masuk, apalagi pengikutnya kan gitu ya. Masih ya insya Allah begitu ya. Masih mudah-mudahan ya. Dalam kekristenan tidak demikian. Ya, dalam kekristenan ya jelas sangat terang benderang disampaikan bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan ya menuju surga. Baik, ada komentar lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semoga Tuhan Yesus memancarkan sinar kuasanya untuk menerangi hati kita untuk kembali kerajaan kebenarannya. Ya, ini dari Kristen ya, Nainggolan. Oh iya, Jackson ya, Bang Jackson. Biasa juga komen di channel saya ini. Oke, kemudian ada ini. Ya, sama seperti pembantai pengawal Habib Rizik. Kamu 50, ya kilometer 50, takbir. Wah, ini dihubungkan semua teman-teman sekalian. Kayak Al-Quran teknologi ini hubungkan tentang Brigadir J dengan ini ya, dengan Tuhan Yesus. Aku tetap cinta Yesus. Dia ada, maka ada hari esok. Tuhan engkau baik Bapa, teramat baik bagiku. Oke. Makasih udah belajar Alkitab kami. Wah, Tuhan Yesus memberkati saudara. Banyak belajar biar lebih paham tentang Alkitab, perkataan Allah yang hidup. Oke ya, jadi bawa santai. Memang ini ya orang-orang Kristen ini ya, baik adanya ya untuk berkomentar. Terima kasih ya Allah, engkau sudah melahirkanku sebagai seorang muslim. Mampus ya, mampus lu. Gitu ya, saya berani katakan begitu karena di luar Yesus kamu pasti binasa. Yesus katakan, jika engkau tidak percaya kepadaku bahwa akulah dia yang telah mengutus aku. Artinya dia adalah Allah. Engkau mati dalam dosamu. Ya. Oke. Kemudian dengan wahyu yang engkau turunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu siapa saksinya dong? Waktu Muhammad dapat wahyu itu, siapa saksinya? Harusnya kan ada saksi mata itu. Kalau yang difitnah Rasul Paulus tadi, itu punya saksi. Ya, anak buahnya itu begitu banyak teman-teman sekalian ya. Yang pergi gitu ya, yang pergi ke Damsyik untuk membunuh orang-orang Kristen, menangkapi orang-orang Kristen ya. Lalu dia berjumpa dengan Yesus. Ada saksinya, ada suara di situ. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akhirnya dan ada bukti juga di situ. Rasul Paulus pun mengalami buta ya, sampai nanti didoakan oleh Ananias, baru terbuka matanya, lalu dia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, kalau Muhammad bagaimana, bro? Al-Quran teknologi. Kalau nabimu bagaimana? Siapa? Kalau mau kita pertanyakan lagi tentang Muhammad, kenapa Muhammad mengkonsultasikan kenabiannya kepada pendeta? Ada apa? Nah, jadi silakan ya Al-Quran teknologi berpikir di situ. Kemudian dari sini, alhamdulillah ya Allah, hamba dilahirkan di rahim ibu seorang muslim. Semoga Allah terus menetapkan iman Islam sampai ajal menjemput hamba. Amin. Saya katakan sekali lagi, mampus. Kenapa mampus? Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Ya, baik nabimu yaitu Muhammad maupun semua nabi-nabi sebelumnya, tidak ada yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Satu-satunya yang berani mengatakan itu adalah Yesus Kristus. Kalau dia berani mengatakan dialah jalan menuju surga itu, siapakah dia? Dia adalah Allah yang nujul menjadi manusia.
Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Oke, teman-teman sekalian ya, mungkin itu saja komentar-komentar yang kita bisa bacakan. Jadi di sini ada orang Kristen juga yang berkomentar, dan semua baik-baik ya. Tidak ada maki-maki, tidak ada ya mau lapor-lapor dan segala macam ya. Ini sebenarnya itu fitnah ini. Ini sebenarnya menghina Rasul ya. Kalau bagi mereka kalau menghina Rasul sama menghina Allah gitu ya. Tapi di sini dia menghina Rasul Paulus, teman-teman sekalian ya. Jadi benar-benar kurang ajar gitu ya. Benar-benar kurang ajar. Al-Quran teknologi ini, Al-Quran teknologi. Saya tutup dan ketawa dulu mas sekalian. Saya ketawa saja karena bagi saya ini orang-orang yang nggak paham gitu loh. Ya, seharusnya urus saja Al-Qurannya, urus saja ya ajaran Islamnya, nggak usah ganggu kekristenan. Kan kita juga masing-masing. Surga kita berbeda bro. Surgamu penuh dengan seks, dengan bidadari-bidadari. Tapi surga Kristen tidak ada begitu. Ya, Kristen tidak dinajiskan dengan pesta seks di surga. Tapi di surga Kristen adalah penuh dengan kemuliaan Allah dan hidup sebagai malaikat untuk kita memuji memuliakan Tuhan siang dan malam. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.